Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Andrian, kelas 6B Akuntansi Pagi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang liabilitas. Apa sih liabilitas itu? Menurut IFRS PSAK nomor 57, liabilitas adalah kewajiban kini dari perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam mewujudkan manfaat ekonomi. Sedangkan menurut Rianto 2010, utang adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara, bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan pada saatnya harus dibayar kembali. Selanjutnya, klasifikasi liabilitas. Liabilitas atau kewajiban atau utang diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, yaitu utang jangka pendek. Adalah kewajiban kepada pihak tertentu yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Dan yang kedua, utang jangka panjang, yaitu kewajiban kepada pihak tertentu yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, karakteristik liabilitas. Karakteristik liabilitas atau kewajiban atau utang terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu memiliki jatuh tempo pembayaran. Dan yang kedua, transaksi atau kejadian yang sudah terjadi sehingga mewajibkan perusahaan. Dan yang ketiga, harus diselesaikan dengan melunasinya. Serta yang keempat, memerlukan aset dan entitas lain untuk menyelesaikannya. Kemudian penyebab terjadinya hutang atau kewajiban. Hutang atau kewajiban dapat terjadi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu kewajiban legal atau kontrak. Kewajiban legal adalah hutang yang timbul karena adanya ketentuan formal berupa peraturan hukum untuk membayar kas atau menyerahkan sebagian barang atau jasa kepada entitas lain. Yang kedua, kewajiban konstruktif. Kewajiban konstruktif timbul karena kewajiban tersebut sengaja diciptakan untuk tujuan atau kondisi tertentu, meskipun secara formal tidak dilakukan melalui perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, kewajiban equitable. Kewajiban ini adalah hutang yang timbul karena adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan karena alasan moral atau etika dan perlakuannya diterima oleh praktik secara umum. Kemudian pengukuran liabilitas. Nah, bagaimana sih cara mengukur liabilitas? Menurut APB Statement nomor 4, sebagian besar aktiva dan kewajiban dilaporkan berdasarkan harga perolehan. Bagaimanapun, penggunaan prinsip biaya historis untuk mencatat perolehan aktiva telah mengabaikan dampak dari perubahan nilai. Nah, yang terakhir yaitu penyelesaian liabilitas. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan liabilitas, yaitu yang pertama pembayaran kas, yang kedua penyerahan aset, yang ketiga pemberian jasa, yang keempat penggantian kewajiban dengan kewajiban lain, yang kelima konversi kewajiban menjadi ekuitas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.